Yunus Faira, di sini sebagai Bu Dian. Aku, Mila Rahma, sebagai mahasiswi yang cerdas dan kritis. Aku Aula Syifa, aku mahasiswa yang moderat. Aku Raffi Mampu, siswa yang moderat. Itu siapa? Cukup. Disrupsi teknologi dan perubahan iklim menjadi dua di antara kekhawatiran utama para pelaku bisnis secara global, juga membuat mayoritas publik menganggap kapitalisme lebih banyak membawa dampak buruk. Untuk mempertahankan investor. Wah, lihat tuh Rel, negara sebesar ini aja bisa terkena krisis ekonomi. Padahal negara mereka menggunakan kapitalisme yang katanya efisien dan bikin negara maju. Nah, justru di situ masalahnya, kapitalisme memang bisa mendorong pertumbuhan, tapi kadang terlalu fokus untuk keuntungan pribadi, yang kecil-kecil makin kesampingkan. Benar juga sih, soalnya pengusaha besar makin kaya, sedangkan rakyat kecil makin susah. Ketimpangannya kerasa banget ya. Nah, itu sih dampak buruknya. Kalau negara nggak punya sistem keamanan sosial yang kuat, rakyat kecil makin terpinggirkan. Yang kaya makin berkuasa, sedangkan yang miskin makin tergantung. Tapi kenapa banyak negara masih memilih kapitalisme ya? Karena negara ini masih memiliki kelebihan, kayak mendorong inovasi dan kebebasan usaha. Tapi idealnya sih pemerintah harus ikut campur tangan juga, misalnya kayak ngatur progresif atau subsidi buat rakyat miskin. Berarti solusi idealnya bukan kapitalisme murni, tetapi campuran. Ada pasar bebas, tetapi kontrol negara untuk melindungi masyarakat. Bener banget. Ekonomi pasar sosial, misalnya, itu contoh kombinasi kapitalisme dengan tanggung jawab sosial, kayak di beberapa negara Eropa gitu. Menarik juga sih, berarti sistem apapun butuh keseimbangan ya? Bener banget. Jangan sampai ekonomi hanya untuk menjadi alat pada segelintir orang, tapi juga harus memikirkan untuk kesejahteraan semua kalangan. Oh iya, besok kita ada tugas Pancasila nggak sih? Oh iya, Ding. Pas banget kita lagi bahas ini nih. Oh iya, Tapi cabut panas ya. banget, Cok. Cabut lah, ayo. Gua mau belajar, ntar dimarahin mama. Cok, aku dapat info di IG katanya ada pulau baru nih dekat Pai. Sana yuk, kayaknya kelihatannya bagus loh pulaunya. Boleh juga. Nah, jalannya. Atau habis kelas ini aja nggak sih perginya? Mumpung cuaca lagi bagus kan? Habis kelas, nanti kalau sama Bu Diannya lama gimana? Bisa nggak sih yang nggak CS? Aman aja. Kata Bu Dian, kelasnya dipindahin. Emang iya, di mana? Di kelas sebelah. Yuk, ke sana yuk. Yuk. Ibu udah sampai, Bu. Wih, sampai kelas, Bu. Iya, maaf ya Ibu pindahin kelas tiba-tiba. Soalnya di sana panas sih. Yaudah kalian duduk aja ya. Good evening guys. Jadi materi kita hari ini kita akan membahas sistem ekonomi yang katanya ini adalah tulang punggung bagi negara-negara maju. Ada yang bisa tebak? Saya Bu, kapitalisme bukan Bu? Benar Naila, kapitalisme. Sistem ini memprioritaskan kebebasan individu dalam kegiatan berekonomi. Nah, aset dimiliki pribadi dan juga pasar menentukan segalanya. Wah, ini sistem favorit saya, Bu. Siapa yang kerja keras, dia yang sukses. Kerja keras atau yang warisan keluarganya kayak gunung emas. Serius deh Bu, apa benar semua orang dalam kapitalisme bisa sukses? Nah, pertanyaan yang bagus Sarah. Di dalam kapitalisme ini emang semuanya diberi peluang, tapi nggak semua dijamin hasilnya bakal sama. Ayo kita peragain. Kita bikin simulasi kecil. Nah, Raffi, kamu yang punya pabrik baju, Naila, kamu yang punya lahan kapasnya, dan Aura jadi pekerja, Farel pengangguran. Saya pemerintah yang hanya mengatur sedikit.
hidup jadi sebagai rakyat kecil emang menyedihkan ya. Kalau gitu, Raffi pasti beli kapas dari saya buat bikin bajunya. Saya bisa naikin harga dong. Tunggu dulu. Kalau harga kapas naik, saya harus kurangi upah pekerja atau PHK. Kan saya kerja untuk. Loh, kok saya jadi korbannya? Kan saya kerja dari pagi sampai malam. Terus saya tetap nganggur. Gak ada yang mau rekrut saya gitu. Gara-gara saya nggak punya ijazah mahal. Itu dia, di kapitalisme pasar bebas itu bebas kita menentukan harga dan upah. Pemerintah cuma mengawasi sedikit. Tapi Bu, bukannya bisa jadi monopoli? Saya kan satu-satunya yang punya kapas. Saya bisa kuasai pasar dong. Dan kalau saya satu-satunya yang jual baju, saya bisa tentuin harga seenaknya dong. Jadi kami rakyat kecil ini cuma ikutin arus. Atau malah tenggelam sama sekali. Saya menggambarkan sisi baik dan sisi gelap dari kapitalisme. Kebebasan memberi inovasi, tapi juga bisa melahirkan kesenjangan. Kalau gitu, kenapa masih banyak negara yang pakai sistem ini, Bu? Karena dengan kapitalisme, kalau kita reguler dengan baik, maka itu akan tetap melahirkan bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Tapi juga tetap harus ada keseimbangan, yaitu pemerintah tetap harus mengawasinya sedikit. Jadi kapitalisme boleh, asal nggak liar. Berarti ada perlindungan bagi pengangguran dan pekerja. Saya. Makasih, udah ingat. Tepat banget, kapitalisme itu bisa bekerja dengan baik kalau kita punya etika dan juga kebijakan kita yang tepat. Jadi, kita sebagai generasi muda harus tetap kritis ya, Bu. Jangan asal ikut sistem aja. Betul, Naila. Keren masa depan. Kenali sistemnya, pahami dampaknya, lalu jadilah agen perubahan. Kalau gitu, saya mau mulai usaha sendiri, Bu. Jual ide kapitalis aja, pakai harga promo dulu.